Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari saudara, setiap kita yang merasakan kehadiran Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau sujud di hadapan Tuhan. Mari sebelum itu kita mau satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, sampai saat ini Engkau masih memelihara kami Tuhan. Kami percaya dalam keadaan apapun kami saat ini Tuhan, itu semua hanya karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini, kami percaya itulah penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami akan memberikan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai ibadah ini. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memberkati setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Suci kuduskan, layakkan kami semua untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan. Persiapkan hatimu saudara. Kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Yesus namamu ini. Yesus namamu indah. Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah. Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan
Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terbaik Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Mahaku. Oh, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidup kami berkenan kepadamu. Amin. Oh, bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik, yang terbaik di dalam hidupku. Kaulah yang terbaik Tuhan, yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat hatimu, angkat suaramu saudara. Mari sama-sama kita senangkan hati Tuhan. Naikkan pujian, naikkan penyembahan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang hidup, yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu.
Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari buka hatimu saudara, buka hatimu, biarkan Roh Kudus menjamah setiap pribadi. Ku buka hati untuk jamaah. Oh, haleluya. Ya Tuhan, kami berserah penuh di hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di hari ini di mana kami boleh lagi berada di ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan ini dan apa yang Tuhan telah izinkan kami boleh menikmati nyanyian pujian, bahkan kini saatnya kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat yang sedang beribadah melalui online. Kami percaya bahwa Tuhan mengurapi kami, menolong kami, menguduskan kami, sehingga setiap kata firman Allah menjadi berkat untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya menyampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini adalah hari ke-28 di tahun yang baru, bulan Januari ini. Tibalah saatnya kita sama-sama mendengarkan dan mempelajari Ulangan 19. Ya, hari ini kita ada di Ulangan 19, ayat pertama sampai ayat yang ke-6 atau sampai ayat ke-7. Silakan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus menghususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Ya, sekian. Jadi ini ada tentang pembunuh tetapi tidak membenci. Pembunuh tidak sengaja. Dijelaskan oleh Musa, misalnya ke hutan membelah kayu, ya, ketika tangannya mengajungkan kapak terus untuk menebang pohon kayu, ternyata mata kapak terluncur dari pegangannya dan mengenai temannya dan orang itu mati. Kalau ini
bukan pembunuh karena kebencian atau disengaja, maka ia boleh lari ke kota perlindungan yang dibuat itu untuk apa? Untuk tetap hidup. Dia tidak boleh mati karena dia tidak melakukan kesalahan. Tapi di Ulangan 19 ini ayat 9, kalau kita baca, mari. Apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini Ya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, ya. maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada Ada yang tambah 3 itu, 3 kota lagi. Lanjut. supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu Ya, kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. ya, Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia ya, dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, ya, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, ya, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana ya, dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah, ya, supaya ia mati dibunuh. ya. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Kalau yang tadi tidak sengaja membunuh, disayang supaya tetap hidup. Tapi yang membunuh dengan sengaja karena kebencian, Musa berkata, jangan merasa sayang. Tentu ini yang disampaikan adalah perintah Tuhan. Artinya orang itu pun harus mati. Lanjut sampai selesai. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Sekian. Jadi di dalam Ulangan 19 kita membaca tentang orang yang membunuh dengan sengaja karena kebencian, dan orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Nah, kita berbicara tentang orang yang membunuh dengan sengaja karena mempunyai kebencian. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah pembunuh manusia. Jadi benci saja, belum membunuh, itu sudah sama dengan membunuh. Karena akibat kebencian, orang itu akan membunuh kepada siapa yang dibencinya. Kita baca itu 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya, Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. karena itu kita harus jaga hati kita. Jaga dengan seksama. Jangan abaikan perlunya menjaga hati dengan teliti, supaya hati kita tidak berisikan kebencian. Amsal 4 ayat 23 selalu mengingatkan kita, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya hati itu tidak mempunyai akar yang pahit. Di dalam akar pahit itu salah satunya pasti ada kebencian, kedengkian, dan itu bisa berujung kepada pembunuhan, membunuh dengan sengaja tentu. Dan tidak seorang pembunuh mendapatkan kehidupan kekal. Itu kata Alkitab. Ya. Jadi jangan tumbuh akar yang pahit. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Rupanya di tahun yang baru ini kita masuk di tahun integritas, tahun pemurnian, tahun hati yang bersih, tahun hati yang berkualitas murni kita ini, ya. Kita mesti lebih banyak menjaga hati kita, waspada, ya, sebab tahu-tahu hati kita sudah mempunyai akar yang pahit. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 15.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, Ya. agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Ini bisa mencegah tumbuhnya akar yang pahit. Ya, kasih karunia. Ya, terus Yang menimbulkan kerusuhan ya. dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi kalau ada di dalam gereja timbul kerusuhan, saudara bersaudara seiman dalam persekutuan di gereja, ya, ada kerusuhan. Atau di dalam rumah tangga ada kerusuhan, perpecahan. Maka hal-hal tersebut tidak bisa lepas dari adanya akar yang pahit. Kalau ditelusuri pasti ada akar yang pahit. Kalau seseorang, saudara bercakap-cakap dengan saudara lain, dan sebentar saudara itu berbicara kepada seseorang dan timbul kerusuhan, itu artinya ada orang yang menaburkan benih-benih kepahitan, orang yang curang. Karena itu Tuhan berkata, waspadalah terhadap semua pergaulan, sebab pergaulan buruk itu merusak suatu kebiasaan yang baik. Ibrani tadi mengingatkan, jagalah, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Jadi katakan waspada, itu jagalah, waspada, jangan lengah. Tahu-tahu sudah ada akar pahit, dan itu bisa berakhir dengan pembunuhan, karena isinya akar pahit itu pasti kebencian, kedengkian, dan itu menjadi sebab untuk membunuh. Ya, ciri-ciri akar pahit itu adalah kerusuhan, rusuh, penggunjingan, apa itu? Gosip, menggunjingkan orang lain. Itu ciri-ciri biasanya dari ada akar yang pahit. Kemudian akar yang pahit itu tidak mengasihi. Orang yang punya akar pahit, benci, tidak tahu mengasihi, tidak bisa mengasihi sesamanya, dan tidak mau mengampuni. Itu orang yang punya akar pahit, benci, tidak mau mengampuni. 1 Yohanes 3 mengatakan, obat untuk akar pahit kebencian, supaya tidak sampai membunuh sesamanya, maka adalah kasih. Itu obat dari kebencian. 1 Yohanes mengatakan tadi apa? Di atas perikopnya saja kita baca. 1 Yohanes 3 perikopnya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Nah, kasih itu harus menjadi tanda hidup baru kita. Kasih inilah yang mencegah orang untuk berbuat apa yang mengakibatkan nyawa seseorang jadi hilang. Ya, kasih. Jadi supaya kita ini tidak berakar pada kebencian, tidak berakar kepada kepahitan, maka kita perlu diisi dengan akar kasih. Berakar di dalam kasih, bukan kasih siapa-siapa, kasihnya Kristus. Kalau kita berakar di dalam kasih Kristus, kita tidak mudah untuk berakar pahit, benci, apalagi melangkah untuk membunuh. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kita beriman pada Yesus Kristus, Dia tinggal di dalam hati kita. Nah, oleh karena iman, Kristus tinggal dalam hati kita. Tapi kalau cuma sampai ini, sekali-sekali bisa Kristus keluar.
Kristus keluar dari hati kita banyak hal. Kalau orang benci, tidak mungkin ada Kristus di dalamnya. Isinya kebencian. Kalau orang tamak akan uang, tidak mungkin Kristus di dalamnya dia. Cuma Laodikia begitu memburu uang sampai kaya, sudah kaya. Tanpa sadar, Kristus sudah keluar. Ya. Makanya Tuhan berkata di dalam Wahyu 3 itu, aku mengetok. Kalau ada orang buka, berarti posisi Tuhan sudah di luar. Ya, ini yang bisa mengusir. Jadi tidak cukup oleh iman Kristus hidup dalam hati kita, tapi kita harus jaga supaya Kristus tidak keluar dari hati kita. Bagaimana caranya? Nah, baca lanjut. Dan kamu berakar. Nah, berakar sekarang. Kita harus berakar di dalam kasih itu sehingga kita tidak akan membuat Kristus keluar atau mengisi hati kita dengan akar pahit, dengan kebencian yang berakhir dengan pembunuhan, yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Jadi selain oleh iman percaya pada Tuhan, Kristus tinggal, maka kita harus menjaga supaya hati kita itu tidak membuat Tuhan keluar. Nah, jalannya adalah berakar di dalam kasih. Ada iman, ada harap, ada kasih. Alkitab berkata dalam surah Korintus 13, dan kasih itulah yang terbesar. Ke situ gereja harus mengarah. Hidup di dalam kasih itu merupakan tanda kehidupan baru. Kalau hidup kita sudah baru, Yesus sudah tinggal di dalam, dan kita tidak berakar di dalam kasih itu, kita tidak mengalami terus pembaharuan demi pembaharuan di dalam hati, maka berbahayanya kalau orang tidak mengalami pembaharuan, hatinya bisa kotor. Perjanjian Lama kitab Amsal menjelaskan bahwa kita harus menjaga dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu hati adalah benda yang sangat-sangat berharga. Kalau berakar di dalam kasih, maka kita pasti mengasihi saudara-saudara kita yang juga lahir dari Kristus, saudara-saudara seiman, ya, saudara-saudara yang bisa melebihi dari saudara kandung. Kalau saudara kandung bisa tidak sama imannya, atau saudara kandung jauh, tapi ada saudara-saudara seiman oleh karena darah Yesus, itu bisa lebih dekat, lebih erat. Tapi itu pun harus dijaga. Ya. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 10. Bagus sih, baca. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Iya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Iya. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, terbalik dari kebencian adalah kasih. Kasih itu dikatakan tanda hidup baru. Kita menjadi kirbat yang baru, kantong kulit yang baru, di mana nanti disimpan anggur yang baru. Anggur baru tidak pernah disimpan di kantong kulit yang lama, kirbat yang lama. Kalau kirbat yang lama diisi anggur yang baru, maka kirbat yang lama akan membuang anggur baru itu karena dia akan sobek. Anggur baru itu disimpan pada kirbat yang baru. Nah, waktu kita menjadi hidup baru, kita seperti menjadi kirbat yang baru, kantong yang baru, dan Tuhan akan isi dengan anggur yang baru. Itu artinya kita akan diisi dengan berkat yang baru. Biarlah tahun yang baru ini 2021
Kita mau jadi kantong yang baru, kirbat yang baru, supaya Tuhan mengisi hidup kita dengan berkat yang baru. Berkat yang baru hanya diberikan kepada hati yang baru. Biarlah hati kita ini dibaharui dari hari ke hari. Itulah sebabnya di tahun yang baru ini harus menjadi tahun di mana kita mempunyai kualitas rohani, kualitas hati, kemurnian hati. Mazmur mengatakan orang yang mempunyai tangan yang bersih dan hati yang murni. Kalau tangan itu sebelah luar, maka hati itu sebelah dalam. Kita harus mempunyai hidup yang luar dan dalamnya baru. Baru kita bisa naik ke gunung Tuhan. Baru kita bisa beribadah dan diterima ibadah kita berkenan. Tapi kalau hati kita tidak murni, tersimpan kepahitan, tersimpan kebencian, tersimpan kedengkian, tersimpan segala perseteruan, perselisihan, ketidakkepuasan. Bagaimana kita naik ke gunung Tuhan? Bagaimana kita menyembah kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa menerima berkat dari Tuhan? Coba kita baca Mazmur pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Siapakah yang boleh naik ke atas Siapakah gunung yang boleh Tuhan? naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, siapa yang bisa datang beribadah, menyanyikan pujian? Ada banyak orang menyanyikan nyanyian puji yang bisa merdu, ya, bisa rame. Tapi belum tentu Allah menerima itu. Ya, kalau ia tidak seperti apa yang dikatakan. Ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ya, sekian. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai hati yang murni, mempunyai tangan yang bersih, maka kitalah orang yang naik ke gunung Tuhan dan menerima berkat di tahun yang baru ini. Kalau kita berjalan dengan hati-hati, berjalan dengan sikap yang waspada, berjalan dengan sikap yang berjaga-jaga, jangan tahu-tahu hati kita sudah terisi dengan kepahitan, kedengkian, ketidakkepuasan, kebencian, mengakibatkan pembunuhan. Ya. Sebab orang yang bersih hatinya, murni hatinya, tangannya bersih. Ini tangan sebelah luar. Ya. Di dalam surat Timotius pasal 2 dikatakan setiap laki-laki hendaklah menadakan tangan yang suci waktu berdoa, bukan tangan yang ada naga marah, kebencian, dengki. Ini tangan yang ada amarah, benci, itu seperti tangan yang tidak bersih, tangan yang ada darah. Coba saudara, kalau seseorang membunuh orang, pasti tangannya lumuran darah. Jadi orang yang benci tidak mungkin beribadah dengan hormat, takut, dan ibadahnya diterima, dan tidak mungkin menerima berkat dari Tuhan. Tentu kita mau diberkati, bukan? Betul, mau diberkati. Ini hari ke-28, besok kita mau diberkati, lusa mau diberkati, Februari, Maret, April, lanjut. Kita mau menerima berkat yang baru, anggur yang baru, maka jadilah kirbat yang baru.
yang baru, yang bersih, siap dikasih anggur yang baru pula. Ya. Coba kalau kita tidak periksa hati kita, tidak murni, tangan kita kotor, ada darah, setiap doa kita itu pun terhalang. Itu yang membuat tangannya Tuhan tidak sampai menolong kita. Kata Yesaya 59. Mari kita baca. Ya. Supaya kita tahu menjaga hati kita, jaga dengan baik-baik. Ya. Jaga hati itu, Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, Ya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Segala kejahatan. Terus, Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, ya, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. sebab Tanganmu cemar oleh darah. nah ini, kalau tangan cemar oleh darah apa itu? Membunuh. Habis membunuh pasti tangannya berlumuran darah. Terus, Dan jarimu oleh kejahatan. ya, Mulutmu mengucapkan dusta, ya, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. ya. Itu biasanya kalau orang bermasalah hatinya, dia bergunjing tentang seseorang, dia pergi bicara kepada orang lain. Ya, seakan-akan dia tidak punya masalah apa-apa, tapi gunjingannya itu tentang seseorang. Itu kalau ditelusuri, diperiksa hatinya, pasti ada ketidakkepuasan, akar pahit. Dan itu menimbulkan kerusuhan, menjauhkan orang dari kasih karunia. Karena itu Tuhan berkata, jaga dengan baik-baik. Ya, sebab itu menghalangi pertolongan Tuhan atas hidup kita. Tentu kita sangat membutuhkan Tuhan. Tahun ini merupakan tahun kita berharap pada Tuhan, berharap pada pertolongan Tuhan. Nah, kalau tangan kita cemar oleh darah, hati kita tidak bersih, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan? Tangan Tuhan terulur untuk kita, nak nyampe, menjadi penghalang. Ya. Sekian. Bahkan ada orang rajin berpuasa. Puasa, saya tidak makan, tidak minum. Pernah orang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, saya ini sedang berjuang untuk menjadi seseorang apa ini dalam pejabatan. Saya puasa sudah 40 hari ini. Oh, puji Tuhan ya. 40 hari tidak makan, tidak minum. Oh, minum tapi tidak makan. Saya bilang, good, bagus. Tapi hati-hati, kalau berpuasa itu artinya engkau siap untuk menjadi kantong kulit yang baru, supaya hasilnya itu puasamu ya seperti anggur yang baru, berkat Tuhan masuk. Tapi kalau kau berpuasa tetap adalah kantung lama, Tuhan tidak akan mengisikan anggur yang baru. Oh begitu ya? Oh iya, itu kan ada di ayat 4, ayat Matius 9. Saya bilang kamu baca aja. Matius 9 ayat 16 sampai 17 dikatakan berpuasa itu sama, identik. Kantong kulit kita ini harus baru, kirbat kita, bukan kirbat lama. Kalau puasa tidak makan, tidak minum, gampang. Loh, bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, bukan orang percaya pada Kristus juga bisa tidak makan, tidak minum, puasa bertapa, bisa puasa sekian puluh hari, bisa. Tapi puasa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah menjadi kirbat yang baru, di mana disimpan nanti berkat. Atau bacalah Matius 9 ayat 16 sampai 17.
Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Ya. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Ya. Lalu makin besarlah koyaknya. Nah, Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. ya. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, Ya. sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Nah, itu kalau di atas kita baca sebelumnya tentang berpuasa. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Kepada murid-murid yang Yohanes kalau tidak salah dikatakan berpuasa. Murid-murid Yesus tidak berpuasa. Tuhan bilang mereka akan puasa kalau mempelai itu sudah diambil daripada mereka. Nah, Tuhan menjelaskan puasa itu baik, tapi puasa itu harus menjadi kirbat yang baru. Banyak orang berpuasa tapi sambil nuding salah orang, gunjingan orang punya salah, bertengkar suami istri, bertengkar saudara bersaudara. Saya pernah melayani sepasang suami istri yang ketika puasa 3 hari di satu tempat bersama-sama dengan teman-teman saudara seiman, ya, kemudian sang istri sakit dan buang air besar terus. Saya sempat membawa mobil saya, mereka berdua ke dokter. Lalu di jalan saya tanya, salah makan apa ya? Dia bilang tidak makan, justru kami puasa 3 hari. Oh, terus? Nah, dalam puasa itu kami bertengkar, ribut, berselisih, akhirnya ngomong. Nah, terjadilah seperti ini. Nah, itu dibilang itu kantong kulit yang lama, tetap lama, harus baru. Puasa itu baik, tapi jadi kehidupan yang baru, hati yang baru, hati yang dijaga, hati yang tidak ada pahitnya, tidak ada dengkinya, tidak ada iri hatinya, tidak ada kebenciannya. Sebab kebencian itu 1 Yohanes 3 tadi sudah mengatakan membunuh, sedangkan hati itu harus berisikan kasihnya Allah. Tuhan akan memberkati kita 100% dengan berkat yang baru di hati kita kalau tidak ada lagi kebencian. Kalau tidak ada lagi kebencian, maka Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat yang berkelimpahan. Tidak ada lagi saling menunjuk salah, mempersalahkan antara suami istri, antara sidang jemaat, saudara bersaudara. Rukun, tidak ada orang sempurna. Jadi kita tidak berhak menghakimi orang lain, kita juga tidak berhak menunjuk orang lain, kita juga tidak berhak memaksakan kehendak kita pada orang lain. Kalau firman Tuhan itu sepertinya memaksakan kita untuk patuh tunduk, memang harus demikian. Ya. Jadi periksa hatimu di tahun yang ini supaya hati kita ini murni, bersih. Sebab kemurnian hati itu integritas kita. Kemurnian hati itu artinya tidak ada niat sama sekali untuk menjatuhkan orang lain. Tidak ada niat sama sekali untuk melakukan tindak kejahatan kepada orang lain. Tidak ada niat sama sekali untuk membunuh dengan kebencian. Itu hati yang murni. Jadi kita disuruh periksa apakah ada akar pahit. Bukan hanya kerusuhan, tapi berakibat kepada kebencian dan membunuh. Dan Tuhan berkata, orang yang membunuh melalui Musa, Tuhan ingatkan, jangan sayang orang ini.
Sebab dia membunuh dengan kebencian, dia membunuh dengan sengaja, maka orang itu juga harus dibunuh. Sedangkan yang pembunuh lain sampai ayat 6 tadi itu tidak sengaja membunuh, dia disayang boleh hidup, bisa masuk kota perlindungan itu. Jadi dalam Ulangan 19 ini seluruhnya itu berbicara tentang dua macam orang pembunuh. Pembunuh yang pertama tidak sengaja, dia boleh hidup, sayangi nyawanya. Pembunuh yang kedua adalah pembunuh yang sengaja karena ada kebencian. Ini jangan disayang, kata Tuhan. Memang tadi 1 Yohanes 3 kan mengatakan setiap pembunuh manusia adalah orang yang tidak punya hidup yang kekal. Artinya dibuang ke dalam lautan api. Saya pernah membaca sebuah majalah, ya, majalah itu menceritakan tentang seseorang yang pernah dibawa untuk melihat ke neraka. Seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan pernah dibawa untuk melihat keadaan di neraka. Dan dia sempat mendengarkan satu merintih dari seseorang. Dia mendengar perintihan begitu menyayat hati. Ya. Dan dia bertanya, siapa itu yang merintih? Dan diperlihatkan kepadanya seorang perempuan, seorang wanita yang ada di dalam neraka. Itu tempat di mana banyak orang-orang Kristen. Ya, Tuhan bawa memperlihatkan begitu banyak orang Kristen di dalam neraka itu. Itu sebabnya saya katakan tidak semua orang yang beragama Kristen, tidak semua orang yang masuk di gereja sudah pasti selamat, sudah pasti masuk surga. Kita perlu berhati-hati. Saya harus berhati-hati. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini harus berhati-hati. Masuk surga kita bukan santai lenggang kangkung, tidak. Masuk surga menuju kehidupan, kata Tuhan, itu jalan yang sempit, dipres sedemikian rupa. Jalan lebar, longgar, masuk ke penghukuman. Jadi waktu dia melihat ibu yang merintih ini dengan keluhan, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus saya mau minta ampun sekarang, saya mau bertobat, saya mau jadi baru, saya tidak mau lagi benci, saya tidak mau lagi membenci. Tapi Tuhan Yesus tidak menggubris. Kalau sudah sampai orang itu selesai di dunia, tidak ada kesempatan bertobat hari ini. Hari ini jika kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu, kata Ibrani 3 ayat 7, jangan keraskan hatimu dalam kegeraman, jangan keraskan hatimu dalam kebencian, jangan keraskan hatimu dalam kedengkian, dalam akar pahit itu. Jangan terlambat. Jangan katakan tidak mudah. Oh, orang itu menyakiti saya, tidak mudah. Saya kembali kepada ibu itu. Seingat saya, hamba Tuhan yang dibawa melihat neraka bertanya, kenapa dia ada di sini? Nah, Tuhan menceritakan, orang ini dulu pelayan Tuhan yang baik.
pelayan Tuhan yang setia, pelayan Tuhan yang mengasihi aku. Tetapi satu waktu setelah dia menikah, suaminya menyeleweng. Dia sangat marah, benci kepada suaminya. Ya. Dan satu waktu suaminya sudah bertobat, mohon ampun kepada dia, mohon ampun sedemikian rupa, tapi dia tidak pernah mau memberikan pengampunan. Dia berkata, dia itu kotor, tidak layak, tidak pantas bersama dengan aku yang kudus. Padahal sementara dia bicara itu hatinya benci, hatinya pahit, itu tidak kudus. Itu ada celahnya. Ya. Suaminya berulang minta ampun. Suaminya berulang mau memperbaiki hidup. Tuhan saja mengampuni, dia tidak bisa mengampuni. Dan akhirnya karena begitu benci kepada suaminya, di suatu ketika dia membunuh suaminya, dan dia membunuh perempuan yang pernah bersama dengan suaminya, sekaligus membunuh 2 orang. Itu benci. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah setelah dia meninggal dunia, maka Tuhan berkata tempatnya di sini. Tadi 1 Yohanes pasal yang ke-3 sudah mengatakan, tidak ada seorang pembunuh mendapatkan hidup yang kekal. Firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi itulah sebabnya dia sekarang merintih-rintih di dalam lautan api. Dia minta ampun sama saya, tapi sudah terlambat. Aku tidak mengampuni. Kalau kamu mengampuni sesamamu, aku juga mengampuni kamu. Di tempat itu ada banyak orang-orang Kristen, pelayan-pelayan. Banyak. Ya. Hati-hati. Dengan dosa tidak bisa mengampuni, tidak bisa memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan. Karena itu Tuhan mengajar kita. Dalam Ibrani 12 mengatakan apa? Jagalah. Coba kita baca lagi sekali ya. Ayat 15 dari Ibrani 12. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jagalah artinya waspadalah, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia. Ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, tumbuh akar yang pahit. Terus agar jangan tumbuh akar yang pahit. Nah, kasih karunia itu Tuhan berikan kepada orang yang siap untuk menerima kasih karunia. Tapi jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jangan meninggalkan kasih karunia Allah supaya tidak tumbuh akar yang pahit. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah kemampuan atau kuasa Allah untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah hati kita. Itu kasih karunia, kuasa Tuhan untuk mengubah hati, mengubah kehidupan kita. Kalau dibilang kuasa yang diberikan kepada kita dalam bentuk kasih karunia, itu berarti kasih karunia bisa membuat kita, memampukan kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Mengampuni dan juga
diampuni. Mengampuni sesama diampuni oleh Tuhan. Doa Bapa kami mengatakan ditutup, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Dan janganlah kami dibawa masuk ke dalam pencobaan. Dan selanjutnya, jadi kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak mengampuni. Sedangkan Bapa di sorga sempurna, kasihnya sempurna, pengampunannya sempurna. Dia mau kita sempurna seperti itu. Kalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa upahmu? Tapi kalau kamu bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, itulah kasih karunia. Kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kita, apa bedanya orang dunia, orang tidak percaya Tuhan? Mereka juga sanggup berbuat begitu. Tapi kalau kamu bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada engkau, itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia inilah menjauhkan kita dari kepahitan, menjauhkan kita dari kebencian, dan kasih karunia membuat kita bisa mengampuni. Tuhan menginginkan jemaat Tuhan satu hari kelak cemerlang serupa segambar Allah, tidak ada cacat celah, kudus dan tidak bercelah, kata Efesus 5. Kudus dan tidak bercelah. Saya ingat pada pendalaman Alkitab yang lalu di Ulangan 18 ayat 13, di situ dikatakan hendaklah kamu hidup tidak bercela. Coba tolong dibaca. Ulangan 18 ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela. Hidup dengan tidak bercela itu artinya kudus. Kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, di hadapan Tuhan kita hidup kudus dan tidak bercela. Ketidakkekudusan, saya ulangi ya, ketidakkekudusan itu juga berbicara tentang pemberontakan. Jadi kalau ada orang memberontak, itu hidupnya tidak kudus, ada celahnya. Dan pemberontakan itu hasil dari tidak puas, ketidakkepuasan atas keputusan seseorang terhadap kita. Itu melahirkan pemberontakan. Misal ada orang-orang tidak setuju dengan keputusan pemerintah, tidak puas. Ini kelompok nanti akan tumbuh menjadi kelompok pemberontak. Pemberontakan. Tidak setuju, tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh pemerintah. Seorang pegawai yang tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh perusahaan di mana dia kerja sebagai tuannya, maka dia tidak puas, itu menghasilkan pemberontakan, demonstrasi. Itu pemberontakan, bentuk-bentuk daripada pemberontakan. Ngumpul berapa orang yang tidak setuju, pasti jenis cari jenis. Kamu tidak setuju ya? Iya, aku tidak setuju, aku tidak puas. Nah, kita cari siapa lagi yang tidak puas, tidak setuju dengan tindakan seseorang ini. Dia cari kawan. Lalu terbentuklah pemberontakan. Itu tidak kudus. Kalau sudah memberontak, tidak kudus. Kalau seorang istri tidak tunduk pada suaminya,
tidak puas terhadap apa yang seringkali kebijaksanaan yang diambil oleh suami, itu istri tidak kudus, tidak murni hatinya, tidak ada kecantikan di dalam. Jemaat yang tidak patuh kepada pemimpin rohaninya, itu juga adalah orang yang memberontak dan tidak kekudusan, karena jemaat itu diharapkan tunduk kepada keputusan, kebijaksanaan pemimpin rohani dalam memimpin jemaat. Kalau ada yang kita tidak puas, kita doakan. Diam tanpa perkataan. Tuhan, saya melihat langkah kehidupan orang yang memimpin saya dalam Tuhan ini ada kesalahan. Ya, saya mau mendoakan supaya beliau sadar. Nah, kalau memang itu salah, bukannya orang yang dipimpin itu benar, ini salah. Ya, kalau orang yang dipimpin itu benar, ini pemimpinnya salah, nanti Tuhan akan bicara. Karena doanya dia. Tapi bukan dilawan, bukan diberontakin, bukan ditanyain. Seperti seorang hakim menanya kepada seorang pesakitan. Beda. Ya. Tapi kalau orang itu tidak puas dengan keputusan kebijaksanaan, maka orang itu melahirkan pemberontakan. Dan itu ujung-ujungnya kerusuhan, ujung-ujungnya kebencian, ujung-ujungnya adalah pembunuhan. Kita harus merasa puas apa yang diambil oleh atasan kita, majikan kita, pemimpin rohani kita, pemerintah kita. Itu sebabnya semua kita harus belajar punya roh untuk menundukkan diri, baik kepada pemerintah, baik kepada atasan kita, baik kepada orang yang sedang membimbing kita dalam kehidupan rohani, maupun kepada siapa saja yang kepadanya harus kita beri hormat kita, maka kita akan aman. Hati kita akan puas, tidak akan membuat hati ini panas, kemudian bikin kerusuhan, bikin demonstrasi, bikin segala macam yang mengakibatkan banyak kerugian. Banyak kerugian. Itu sebabnya mari kita jaga hati kita, hati-hati. Apa sebabnya Kain akhirnya membunuh kepada Habel adiknya? Apa sebabnya? Coba saudara boleh menjawab di rumah masing-masing. Apa sebab Kain membunuh Habel adiknya? Apa sebabnya? Kalau kita baca, berawal dari ketidakkepuasan Kain kepada keputusan Allah, yaitu tidak menerima persembahannya, tapi persembahan adiknya itu diterima. Lalu Alkitab berkata, panaslah hatinya Kain. Lalu dia memanggil adiknya, tapi sebelumnya Tuhan sudah ingatkan, Kain, Kain, mengapa hatimu panas? Tidak kamu berseri kalau kau berbuat baik? Awas, kalau kamu mau berbuat jahat, awas. Tidak puas. Dia harusnya introspeksi dirinya. Kenapa ibadah saya tidak diterima, persembahan saya tidak diterima? Hari ini kita studi yang sederhana tentang pembunuh yang sengaja karena ada benci, tidak dapat hidup kekal. Tapi kalau pembunuh itu bertobat, benci itu dihilangkan, dia datang kepada kasih karunia Allah, tidak lari dari kasih karunia Allah, minta kemampuan untuk mengampuni, kemampuan untuk mengatakan Tuhan ampuni orang itu, berkati orang itu. Ya. Coba bacalah Kejadian 4 ayat 5 sampai ayat 6. Baca ya.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, Lalu hati Kain menjadi sangat panas hati Kain menjadi sangat panas. dan mukanya muram. Mukanya jadi lain. Lihat orang kalau hatinya tidak beres, mukanya apa? Tidak berseri-seri. Awas kapan satu hari kelak aku balas kamu ya. Terus Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan kenapa mukamu hatimu muram? panas? Kenapa hatimu panas, Kain? Yuk. Apakah mukamu tidak akan berseri Nah, jika engkau berbuat baik? kalau kau berbuat masa mukamu tidak berseri-seri. Terus Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia Ya. sangat menggoda engkau, ya, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." kau harus kuasai itu. Hatimu jangan panas terus. Hatimu jangan dendam terus. Hatimu jangan benci terus. Kan aku yang putuskan. Ibadahmu tidak aku terima, tidak berkenan. Adinya jadi sasaran. Terus Kata Kain kepada Habel adiknya, ya. "Marilah kita pergi ke padang." Ah, Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, ya. lalu membunuh dia. Ya. Sekian. Manas. Tidak puas. Ketidakkekudusan itu berbicara pemberontakan. Pemberontakan hasil dari rasa tidak puas. Dia tidak puas dengan keputusan Tuhan. Tidak menerima ibadahnya, adiknya diterima. Tapi Tuhan ingatkan, mengapa hatimu panas? Kenapa hatimu panas? Mukamu muram. Muka, wajah itu Amsal mengatakan cerminan hati. Hati gembira, muka gembira. Hati berseri, muka berseri. Hati panas, mukanya seperti itu. Ya. Jadi ketidakpuasannya kepada Allah, Kain berontak lalu melakukan tindakan yang jahat, membunuh adiknya sendiri. Kita harus berhati-hati. Kita harus punya hati yang dibaharui. Tuhan, baharui hatiku. Hati yang tunduk kepada keputusan Tuhan. Hati yang tunduk kepada pemerintah. Tunduklah kepada pemerintah. Tunduklah kepada orang yang lebih tua. Hormatilah, tunduklah kepada ayah dan ibumu. Kalau orang punya roh penundukan ini, apapun keputusan yang dihasilkan, itu tidak membuat dia tidak puas, berontak, lalu mengadakan satu tindakan yang seperti Kain, membunuh. Alangkah luar biasanya Tuhan mengajari kita. Tuhan berkata, biarlah lepaskan pengampunan. Hiduplah di dalam kasih itu, anugerah Tuhan, supaya kita mengampuni sesama kita. Tidak ada orang sempurna. Tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna, tidak ada pemimpin sempurna, tidak ada jemaat sempurna, tidak ada. Tapi Tuhan berkata harus menjadi satu kehidupan yang baru. Tandanya apa? Kasih. Kasih merupakan tanda kehidupan yang baru. Biarlah di tahun baru ini kita juga mempunyai hati yang baru. Ya, sehingga kita tidak mengalami apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan itu, bahwa jangan sayang nyawanya. Orang itu harus dibunuh karena mempunyai dosa kebencian. Ingat itu cerita
bekas pelayan Tuhan yang masuk di dalam lautan api penghukuman karena tidak bisa mengampuni suaminya, benci ya, dan membunuh suaminya. Akar dari segala kejahatan itu adalah ada di dalam hati yang bisa timbul sampai bisa benci. Akar. Hendaklah kamu berakar di dalam kasih, jangan di dalam kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Perpisahan, perceraian bukan jalan keluar, tapi mengampuni, saling menerima, itulah jalan keluar. Dan itulah kasih daripada Kristus. Itulah tanda hidup baru. Dan di dalam kasih ini tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Biar kasih Yesus memenuhi hati kita.
kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Hati kami mendambakan kasih. Kami tidak mampu Tuhan, ketika kami disakiti, rasanya manusia daging ini tidak bisa menerima. Tapi kasih Yesus memampukan kami untuk membalut luka-luka hati. Kasih Yesus sanggup untuk membaharui. Kasih Yesus sanggup membuat orang itu melupakan yang pahit dalam hidupnya. Seperti Yusuf, dia melupakan kesalahan 10 orang saudaranya yang membuat dia terbuang jauh dari keluarga, menjadi budak di rumah Potifar, masuk dalam tahanan karena fitnahan dari istri Potifar. Tapi ketika ia diangkat oleh Tuhan jadi seorang raja muda, orang kedua di Mesir, ketika saudaranya datang, dijamu saudaranya dengan baik, dilupakan semua kepahitannya. Kasih Allah sanggup merubah. Kasih Allah sanggup menolong kami, membalut luka-luka di hati, sehingga tidak berujung kepada pembunuhan, tidak berujung kepada perceraian, tidak berujung kepada maut. Kita tahu siapa di belakang semua ini. Iblis yang berjalan seperti singa mengaum, siap menelan orang yang dapat ditelan. Mari kita di tahun yang baru jadi kirbat yang baru, agar bisa menampung berkat-berkat yang baru di tahun ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah itu
rata di hati kami. Kekuatan untuk memberikan pengampunan, kekuatan untuk tidak mempunyai akar yang pahit, dan hidup berkenan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab. Saya ajak saudara semua yang di rumah-rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian kebesaran bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, kemurahan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah. Di hari ini, di bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini, bahkan lebih dari itu, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kiranya jadi berkat, dan kita akan berjumpa pada kesempatan ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.